Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya. Erin. benar belum ya? Mungkin permasalahannya itu pakai headset itu. Headsetnya bermasalah. Ya, kalau sekarang udah kedengeran belum? Sudah, Sudah, sudah. sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh banget. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi ada kesalahan. Untuknya kesalahannya tentu saja bukan ya selaku manusia. Gak Nah, apa-apa Kak. masih kedengeran kan suara saya? Masih, alhamdulillah masih. Oke. Nah, teman-teman, boleh banget teman-teman di mute suaranya dan juga boleh banget ditampilkan wajah dengan senyum terbaiknya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pada malam hari ini kita tentunya akan bersama-sama diskusi terkait kehidupan. Waduh, berat banget tuh bahasanya. Itu aja berat banget lah ya, karena kita kemas secara ringan dan juga bisa dikunyah. Oh, tentu saja bukan kerupuk, tapi bisa dinikmati dari semua kalangan. Nah, oke, ini aku sebenarnya sudah lepas headset. Mungkin karena jaringan aku kali ya, tapi kayak jaringan aku masih terdengar kah? Dengar dong. Seenggak, jangan telepati ya, kita jangan telepati, nggak bisa. Oke, teman-teman, biar lancar, aku langsung aja buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gak ada suaranya. Ini aku yang rusak atau kalian ya? Adakah ada suaranya? Oke. Ada, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Teman-teman, aku bingung deh. Iya, ini mic aku udah oke. Aku sorry banget nih, dari tadi kita ngomong-ngomong, aku dari tadi ngomong-ngomong kagak jelas nih teman-teman nih. Apakah ini ya? Sebentar ya. Yes. Apakah masih terdengar? Masih, Kak. Mungkin itu permasalahannya dari Kak. teman itu mungkin tuh. Masih Kalau terdengar. mereka yang nggak terdengar mungkin itu jaringan mereka itu kali. Iya kan mungkin jaringannya. Oh iya, mungkin jaringan aku kali ya, karena kan aku juga di kabupaten ya, tinggalnya di Kabupaten Bogor. Ada yang tahu nggak tuh di mana Kabupaten Bogor? Nah, itu kayaknya eh mungkin aku sambil buka dua device aja kali ya, biar lebih uh sebentar. Sebentar nih teman-teman, mohon maaf banget, mungkin juga Kak Hafiz sudah bergabung, tapi karena jaringan aku dan juga laptop aku yang sudah seharusnya diganti, jadi aku zoom lewat zoomnya lewat sini aja karena banyak banget teman-teman yang dari tadi bilang nggak jelas kak, nggak jelas kak. Yang penting nanti ketika kita diskusi udah jelas. Jadi aku langsung aja lewat sini juga sebentar ya. Nah, teman-teman semua, untuk memperlancar kita pada malam hari ini tentunya akan ada pembacaan dari tilawatil Quran dari sahabat Jovisa, leaders kita yang bernama Anas Ulum. Kepada Anas Ulum dipersilakan dengan membaca tilawah surah Al-Anbiya ayat 107 sampai 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Keren banget suara dari sahabat kita, yaitu Anas Ikhlasul Ulum. Subhanallah, seperti mendengarkan kayak kita tuh lagi ada auditorium, terus dia kayak nama Allah, luar biasa, keren banget. Semoga yang membacakannya dan yang mendengarkannya mendapat syafaat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, boleh banget untuk malam hari ini, teman-teman boleh banget nih menampilkan wajah-wajah terbaik kalian, yang akhwat maupun yang ikhwan, tapi ingat harus jaga pandangan, dan juga boleh tolong sekali di-mute nih suaranya ya. Untuk yang bukan host ataupun pemateri, di-mute dulu. Diem dulu deh kita. Kalau misalkan udah tanya jawab, baru kita ngomong-ngomong tuh ya teman-teman, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Cikini kegondang dia. Tolong dong di-mute-nya. Mute-nya di-mute dulu, biar fokus, biar hari ini apa yang kita sampaikan, yang Kak Hafid sampaikan, itu benar-benar masuk ke dalam hati kita, dan juga kita benar-benar merasa, oh jadi hidup itu begini, gitu. Nah, kalau boleh tahu, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih judul pada materi kita hari ini itu apa? Boleh banget dong, tolong di kolom chat, diketik tuh judul hari ini apa ya kira-kira? Aku apa? Ayo coba judul hari ini tuh apa ya kira-kira? Boleh banget. Aku dong, tapi nggak dijawab nih. Coba, karena hidup bukan standar TikTok. Nah, betul banget nih teman-teman. Nah, kenapa sih kok judulnya seperti ini gitu? Karena pada zaman sekarang ini ada salah satu video yang lagi viral banget ya teman-teman. Dia itu bilang kalau satu orang itu bisa mempunyai banyak sekali kelebihan yang dimiliki orang lain. Tapi sebenarnya itu nggak bisa teman-teman. Kenapa? Ya karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena kelebihan dan kekurangan orang itu beda-beda, kita nggak bisa menyamakan itu semua dalam satu orang. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan seunik-uniknya dan juga sekeren-kerennya ciptaan. Nah, biar lebih dalam lagi materi kita pada malam hari ini, kira-kira teman-teman udah pada tahu sih? Udah pada tahu belum sih kalau pemateri hari ini siapa? Boleh banget jawab lagi di kolom chat, bukan pakai mic lagi ya. Kak Hafid, iya betul banget, cowok ganteng
yang hari ini tinggalnya di Bandung, tapi aku nggak tahu sekarang dia lagi di mana. Yang aku nggak tahu juga jodoh dia siapa. Nah, hari ini kita akan ulik banget kalau hari ini akan membahas tentang kehidupan. Kalau hidup, bukan karena hidup kita, bukan standar TikTok. Nah, Assalamualaikum Kak Hafid. Halo, Assalamualaikum Kak Erina. Ini kayaknya jaringan aku yang kurang baik nih. Halo, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Halo, Waalaikumsalam. Salam. Suaranya jelas ya? Salam. Jelas. Udah jelas, Kak. Oke. Assalamualaikum Kak Hafid. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak Erina? Masya Allah, rapi bener. Ini mau kemana nih? Mau ke dutaan? Sengaja biar karena judulnya kan TikTok banget nih ya, biar cheerful, biar warnanya kita keluar masing-masing gitu. Asal nggak aja. Nah, kan kita lagi belajar tentang bukan lagi belajar sih ya. Kita diskusi mengenai karena hidup kamu bukan standar TikTok. Nah, Kak Hafid ini kan di TikTok udah quotes of the day is asik. Ya nggak. Pasti teman-teman juga udah pada tahu dong. Kayak yang udah viral banget nih Kak Hafid ini. Nah, Kak Hafid, tapi ternyata TikTok itu banyak sekali disalahgunakan oleh teman-teman kita. Terutama yang generasi Z. Generasi Z, Gen Z ya terkenalnya. Nah, mereka itu berpikir bahwasannya yang diupload di TikTok itu benar-benar yang memang standar hidupnya kita gitu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Hafid, apakah hidup itu memang standarnya ada di media sosial atau TikTok? Teman-teman diam dulu, jangan terpana dong, biasa aja. Saya nih dari tadi jadi maksudnya juga ada terpana dikit nih. Bercanda. Oke, boleh Kak Hafid. Baik, terima kasih Kak Erina. Ini kesempatan kedua bagi Hafid, bagi saya memberikan kesempatan untuk sharing sama teman-teman Jovisa. Sebelumnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau untuk aku pribadi sih Kak, standar yang orang yang ciptakan di TikTok itu sebenarnya kita harus memiliki self control yang baik di dalam diri kita, karena sebelum kita masuk di media sosial kita perlu sadari bahwa ketika kita masuk di media sosial itu distraksinya, gangguannya seperti kita masuk ke hutan belantara. Gangguannya itu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan apabila kita tidak memiliki self control yang baik, kita bisa saja terdistract dengan hal-hal yang dibawa oleh orang di sosial media. Akhirnya kita self claim sendiri nih. Oh, saya kurang bahagia karena saya nggak pernah dapatin ini nih. Oh, saya nggak pernah happy. Saya akhirnya merasa sedih karena orang lain mendapatkan ini, saya nggak. Padahal standar hidup setiap orang itu bisa dia ciptakan sendiri, bukan dari standar hidup orang lain. Karena standar kebahagiaan itu nggak ada parameter yang jelas untuk mengukur kebahagiaan orang lain. Bisa jadi dia flexing di sosial media, dia punya ini, dia punya itu, dia bisa ke sini, dia bisa ke sana. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya. Kita nggak pernah tahu bagaimana luka-luka yang dia tutupi selama ini. Dan ini sangat relate dengan judul buku yang on proses. Sebentar mungkin teman-teman ada yang ikuti alur penulisan buku aku. Jadi aku menulis insight yang banyak sekali aku tuangkan di buku itu adalah tentang refleksi seorang manusia. Aku juga manusia yang seringkali mungkin kita merasa sedih karena kita tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Kita merasa was-was dengan masa depan kita karena kita melihat orang lain sudah lebih dulu melangkah lebih maju daripada kita. Padahal kita juga manusia yang punya timeline-nya masing-masing. Kita punya waktunya masing-masing. Makanya kita perlu belajar yang namanya dikotomi kendali. Nah, ini akan disinggung sedikit masalah psikologi yang saya baca di buku Filosofi Teras. Jadi saya baca bukunya bukan hanya buku agama juga, tapi kita perlu sekali melihat sudut pandang orang yang lebih luas, yang nantinya bukan hanya kita pahami saja, tapi kita konekkan nih. Kita tarik garis lurusnya, ini ada masuk nggak sama Islam? Masuk nggak sesuai POV Islam, sudut pandang Islam? Jadi saya belajar tentang dikotomi kendali. Perlu kita ketahui dulu apa itu dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu adalah suatu konsep yang dimana kita hanya fokus dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan.
bukan dengan hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan. Seperti apa? Seperti popularitas, itu bukan kendali kita. Seorang Hafid Pratama bisa aja tiba-tiba followersnya hilang malam ini. Nauzubillah min dzalik, tapi itu bisa terjadi. Karena itu bukan atas kendali saya, bukan atas kendali seorang Hafid Pratama. Dan teman-teman mungkin malam ini yang tiba-tiba kepingin buat konten terus di-upload di sosial media, tiba-tiba di-upload dan ditutup, dan besok-besok tiba-tiba besok followersnya sudah jadi sekian ribu misalnya. Itu karena apa? Karena kalau bahasa anak muda sekarang itu semesta yang bekerja. Padahal itu ada keterlibatan Allah sebenarnya di dalamnya. Saya cerita sedikit awal mula ketika saya memulai jadi seorang konten kreator kayak Rina. Jadi sebenarnya ini awalnya gabut-gabut berhadiah sih sebenarnya. Jadi awalnya saya itu buat konten di cermin. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ngikutin Hafid dari awal sampai sekarang itu pasti sering lihat kontennya di cermin. Itu karena emang anaknya suka ngobrol sendiri, suka deep talk sendiri, suka discuss sendiri. Ibaratnya kayak punya jiwa yang lebih dari satu. Ini multitafsir sih sebenarnya. Jadi kadang ada hal-hal yang sebenarnya pengen banget aku kejar, yang aku raih, tapi aku nggak punya kendali atas itu. Jadi aku sendiri yang menenangkan. Fit, kamu punya timeline-nya sendiri. Mungkin orang lain sudah lebih dulu, kamu harus tanamkan dalam diri kamu. Mungkin setelah ini adalah giliran kamu. Jadi itu terus afirmasi yang selalu saya tanamkan dalam diri saya pribadi. Untuk apa? Untuk membuat hati saya lebih tenang, membuat hati saya lebih lapang ketika melihat orang lain menunjukkan orang lain apa pencapaiannya di sosial media kayak Rina. Jadi itu sih awalnya saya iseng ngupload itu di sosial media, dan ternyata ketika saya upload video saya 3 sekaligus satu di malam itu, saya tutup akun saya tutup HP saya tidur, tiba-tiba besoknya saya bangun follower saya dari 70.000 jadi ke 126.000. Jadi saya nggak pernah fokus dengan hal-hal yang di luar kendali saya hanya fokus dengan hal-hal yang bisa saya kendalikan, seperti fokus pengembangan diri, pengembangan skill. Jadi itu yang diperlukan oleh seorang muslim sebenarnya. Halo teman-teman, ini suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Baik, kita lanjut. Karena tiba-tiba layarnya hitam. Jadi itu teman-teman. Bahkan ketika kita merasakan sedih yang berlarut-larut karena kita belum mendapatkan apa yang kita kejar, apa yang kita impikan, tapi orang lain sudah mendapatkan itu lebih dulu, Allah datang nih, ibarat nih kayak Rina, datang memeluk kita dengan satu ayat, itu di Quran Surah Ali Imran ayat 139 kalau nggak salah. Allah bilang, wala tahinu, wala tahzanu, mohon maaf teman-teman yang audionya berisik atau yang masih nyala, boleh dimatiin dulu, soalnya aku orangnya suka ke distract, ke trigger kalau udah dengar itu. Ya, kita lanjut ya. Di Quran Surah Ali Imran ayat 139 Allah bilang buat teman-teman yang merasa sering galau nih, sering overthinking, Allah bilang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi artinya wala tahinu, janganlah kamu lemah kata Allah, dan wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati. Allah sambung lagi selanjutnya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan sesungguhnya kamu paling tinggi derajatnya jikalau kalian orang-orang yang beriman. Teman-teman mungkin sering sekali ketika melihat distraksi di sosial media, apalagi di TikTok, sering merasakan sedih. Akhirnya ketika kita merasakan sedih, akhirnya badan kita ikut lemah. Ya kan? Kalau orang sudah hatinya sudah sedih, pasti badannya ikut lemah. Dan setelah kita berada di dua fase ini, Allah bilang dan sesungguhnya kalau kamu paling tinggi derajatnya jikalau kamu orang-orang yang beriman. Jadi nggak usah kita overthinking hal-hal yang lain. Orang-orang beriman itu nggak bakal sedih, orang-orang beriman itu nggak bakal lemah. Karena kenapa? Karena masa depannya, karena karirnya, karena semua hal-hal yang tidak bisa dia genggam itu ada di genggaman Allah. Kalau kita udah serahkan nih semua kepada Allah, ya udah itu aman.
aman, terkendali. Aku kasih satu contoh nih. Misalnya aku punya handphone. Kita ibaratkan ini handphone. Aku titipkan handphone ini untuk Kak Erina. Kak Erina mana nih? Aku titipkan handphone ini ke Kak Erina. Kak Erina jaga nggak HP aku? Ya pasti dijaga kan? Begitu juga sama Allah. Allah lebih dari manusia, kemampuannya Allah itu lebih dari manusia. Berkali-kali lipat, bahkan tak terhitung dari kemampuan manusia. Allah saja yang menciptakan manusia. Jadi kalau misalnya kita sudah menitipkan segala hal yang tidak bisa kita kendalikan, segala hal yang tidak bisa kita mampu untuk kejar, kita titipkan itu kepada Allah. Karena Allah akan menjaga itu dengan baik. Kalaupun barang yang kita titipkan itu hilang, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi seperti itu, Kak Erin. Oke, Masya Allah, keren banget. Ini sebenarnya konsepnya talk show sih, kok jadi aku kayak seminar ya. Dan baju itu sangat-sangat memadai banget, Kak. Sumpil. Kayak yang rapi banget, sedangkan aku cuman yang, ya udahlah ya, punten mohon maaf, hanya perempuan biasa nih ya. Alhamdulillah. Sama, saya kok juga. Boleh. 50. Nah, semua boleh banget hari ini. Jangan lupa, untuk kita berlanjut lebih dalam lagi, jangan lupa follow @jovisa.id dan juga @hafidpratama, I-nya 2, bukan 3, karena Kak Hafid ini nggak bisa ditigakan, teman-teman. Nggak bisa juga kan. Betul. Nah, terus juga, teman-teman juga, share keseruan malam hari ini, dan jangan lupa dicatat nih, teman-teman. Oke, selain dicatat, di tulisan juga dicatat di otak. Nah, Kak Hafid, aku mau nanya lagi nih. Tadi karena bukunya udah keren banget, mungkin teman-teman Jovisa juga bakalan nungguin nih kali sama bukunya. Pokoknya nanti kabar-kabaran aja. Nanti aku kalau ada Kak Erin ada pre-order nih, nanti aku bantuin ke komunitas, aku kasih tahu semuanya. Waduh. Ya. Ya, makin banyak deh saingan aku. Ups. Nah, teman-teman semua, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada fisikmu dan tidak juga pada penampakanmu, tetapi melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Nah, Kak, aku mau nanya deh, karena hidup bukan standarnya TikTok, aku mau nanya deh, Kak. Sekarang ini, kebaikan itu kan banyak banget, kayak yang lagi tren itu, sedekah Jumat, terus tiba-tiba, permisi Bapak, mau kuenya, terus langsung di videoin. Nah, menurut Kakak, melakukan kebaikan, terus juga diperlihatkan di media sosial, itu sebenarnya kalau dari Kakak pribadi itu nilainya seperti apa sih? Ada kira-kira boleh nggak ya sebenarnya seperti ini? Terus kalau memunculkan ria gimana? Nah, aku mau nanya pandangan Kakak dulu deh sebelum kita bahas yang lebih lanjut terkait karena hidup kamu bukan standar. Baik, ini masalah, kembali lagi ini masalah self-control ya. Jadi seorang muslim itu harus menjaga segala hal yang dia lakukan termasuk niat. Jadi fase pembaharuan niat itu ada 3, teman-teman. Fase niat ini perlu dijaga di awal, di tengah, dan di akhir. Mungkin kalau kita mau membagikan konten kebaikan di sosial media, itu nggak apa-apa. Kalau kita nggak menyerang konten-konten negatif di sosial media dengan konten-konten kita, apakah kita ikhlas, apakah kita ridho FYP kita ataupun platform-platform media sosial itu dipenuhi dengan konten-konten negatif, konten-konten sampah. Ya kita nggak kan sebagai seorang muslim harus lebih produktif nih, harus lebih aktif menyebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Terlepas justifikasi seseorang yang bilang, Kak, kamu ria, Kak, kamu sok-sokan, Kak, kamu sok bijak. Biarlah itu menjadi penilaian manusia, dan itu bukan kendali kita. Fokuslah dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti berbuat baik, seperti fokus untuk menyebarkan afirmasi positif. Ya, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang mengantarkan ke surga. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang membuat kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surganya. Mungkin hanya dengan kita nih dapat poster dari Jovisa, kita share itu di story, dan kita mampu menjaga niat kita di awal, di tengah, dan di akhir, biar nggak dikatain tidak merasa ujub. Kita mampu menjaga niat itu, dan akhirnya kita melupakan itu. Kita lupa nih. Kita pernah men-share kebaikan di sosial media, tapi Allah mencatat semua kebaikan itu dengan secara detail, kapan, timingnya jelas, dari mana. Makanya sebenarnya kita akan dihisab tentang hari ini. Jadi
Walaupun di sosial media itu banyak sekali konten-konten yang orang bilang ria, orang bilang memperlihatkan kebaikan dengan secara berlebihan, ya itu hanyalah penilaian manusia. Kita mencari validasi Allah sebenarnya, bukan mencari validasi manusia. Apalagi kalau kita barengi dengan niat yang baik dan mampu menebarkan manfaat dimanapun dan kapanpun. Kalaupun misalnya orang bilang, kita share suatu kebaikan, orang bilang sok baik, sok bijak, sok alim, ya biarlah itu menjadi penilaian manusia. Kita nggak usah fokus ke situ. Kalau kita fokus di penilaian manusia, kita nggak akan pernah dapatin kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita hidup pakai standar manusia, kita nggak akan pernah hidup sebenar-benarnya hidup. Karena hidup itu, obsesi seorang muslim itu bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, tapi obsesi seorang muslim itu menjadi bahagia. Dan cara orang berbahagia itu berbeda-beda, teman-teman. Allah menciptakan banyak warna, itu tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa warna di dunia ini banyak. Seperti kita kalau ibaratkan kepada manusia itu bentuknya banyak, hatinya banyak, rupanya banyak, berbeda-beda. Tapi kalau dipadukan menjadi satu, itu akan jadi indah. Ya, setuju kan? Kalau kita melukis nih satu gambaran. Kalau kita gambar semuanya warna hijau, kalau kita gambar warna semuanya pakai warna merah, nggak ada indahnya. Tapi kalau kita pakai sentuhan warna merah, warna kuning, warna biru, itu akan jadi sebuah abstraksi yang indah. Walaupun kita hanya sekedar gambar, kita bentuk itu sebagai sebuah abstrak, mungkin orang bilang itu nggak jelas, tapi kalau kita paham filosofinya, kita paham apa maknanya, hidup kita menjadi lebih tenang dan damai. Jadi hidup itu, kita harus cari makna hidup itu untuk apa. Kita harus cari tujuan hidup kita itu untuk apa. Kalau kita hanya hidup sekedar hidup, ya binatang di hutan juga hidup. Kalau kita makan sekedar makan, ya binatang di hutan juga makan. Jadi apa perbedaan manusia dengan hewan? Hewan itu ketika bekerja ya hanya sekedar bekerja. Tapi kalau manusia apabila dia mampu menjaganya, itu jadi konten kreator, entah itu menjadi seorang influencer, entah itu menjadi seorang public speaker, dan apapun pekerjaannya, kalaupun dia niatkan itu untuk kebaikan, dia niatkan itu untuk ibadah, itu akan menjadikan wasilah kebaikan untuknya. Dan hewan kalau minum, ya dia bisa merasakan kesegaran. Tapi kalau kita minum, kita niatkan itu bismillah, itu bukan hanya mendatangkan kesegaran untuk kita, tapi juga mendatangkan pahala untuk kita. Jadi konsep ini sih yang selalu aku terapkan dalam hidup aku ketika aku memulai semua hal. Hafid, apapun yang kamu mulai hari ini harus kamu selesaikan, dan kamu harus mampu menjaga niat kamu dari awal sampai akhir. Itu sih, Kak. Masya Allah, keren banget ya. Karena ternyata hidup itu sebagai seorang manusia, terutama orang mukmin, hidup itu bukan hanya sekedar hidup nih teman-teman. Karena sebetulnya semua yang di dunia ini juga hidup, seperti kucing peliharaan kita, dan juga belalang-belalang yang hidup itu juga sekedar hidup doang mereka, karena mereka tidak diberikan salah satu kemuliaan, ini akal. Karena kita punya akal, jadi kita harus benar-benar memiliki tujuan hidup kita. Nah, tapi nih teman-teman, aku pernah membaca salah satu artikel. Di dalam artikel itu dari salah satu penulis, dia ustazah juga. Beliau menerangkan bahwasannya nih Kak Hafid ya, mencintai diri sendiri adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap Allah. Nah, tapi nih, sama yang bersambung dengan ayat yang tadi, yaitu dari hadis riwayat Muslim, di situ dibilangin Kak bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada fisikmu, melainkan melihat kepada hati kita. Namun banyak sekali teman-teman kita saat ini, dia itu terlihat seperti insecure sama fisiknya. Sama kayak saya nih BTW, karena saya pesek nih misalkan. Saya pesek nih, terus teman-teman saya yang di Instagram, dan dia juga menyebarkan kebaikan lewat Instagram, lewat TikTok, mereka tuh cantik-cantik, karena kebanyakan influencer cantik-cantik nih Kak Hafid. Bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri agar kita itu percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar-benar menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan, agar kita tidak insecure lagi dan kita mau tampil di depan untuk benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau menurut Kak Hafid, bagaimana nih tanggapannya? Baik, ini kembali ke konsep self-love ya. Kalau konsep self-love versi aku, ini POV aku dulu ya.
seorang hafid, aku pribadi pun dulu sering beberapa kali insecure, sering beberapa kali merasa tidak pantas diterima orang lain, seringkali merasa kayak jangan saya deh, saya banyak kurangnya. Tapi semakin kesini saya semakin sadari untuk apa saya fokus kepada kekurangan-kekurangan yang saya miliki, padahal ada begitu banyak kelebihan yang Allah titipkan dalam diri saya. Dulu ketika SMA saya kan banyak ngomong nih Kak. Jadi orang-orang bilang, Fit, kamu banyak bacotnya, kamu nggak bisa berhenti ngomong, kamu apa-apa diomongin, apa-apa diceritain, apa-apa dijadiin, apa-apa diintain. Rasa itu lagi sebuah kekurangan. Tapi makin kesini kemampuan saya mengelola emosi, mengelola untuk mampu melihat dengan jelas, lebih indah kayak lagunya Sherina, melihat lebih dekat. Ternyata itu adalah sebuah kebaikan sebenarnya yang Allah titipkan untuk saya. Dan saya harus membuat pandangan yang positif untuk hal itu. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara kita memandang sebenarnya. Cara kita melihat diri kita kurang karena kita pakai standar orang lain. Kita melihat diri kita kurang cantik karena kita melihat standar kecantikan orang lain. Ya, ini semua distraksi dari sosial media juga, distraksi yang muncul dari platform media sosial. Apalagi kan standar cantik orang Indonesia itu agak ngeri ya. Harus putih, harus ganteng, yang hidungnya mancung, pokoknya pipinya tirus. Kalau kita pakai standar itu, kita nggak akan pernah hidup bahagia, teman-teman. Ciptakan standar teman-teman sendiri untuk apa? Untuk kita mampu mencintai diri kita lebih dalam. Mencintai diri sendiri itu bukan hanya perihal mencintai apa yang kita miliki, tapi mencintai kekurangan ataupun kelebihan yang kita miliki. Dulu saya 93, tapi berat badan saya kurang. Tapi makin kesini saya makin sadari ternyata saya nggak perlu fokus sama penilaian orang itu. Saya hanya fokus untuk meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa diterima dengan baik tanpa perlu memberontak. Ini KHB yang kurang jelas atau gimana ya, guys? Halo, teman-teman. Halo, Kak. Halo, iya. Halo, Kak. Banget, kayaknya jaringannya Kak Hafid sama nih. Kak Hafid punten nge-lag. Padahal. Halo. Punten ya, maaf ya. Suaranya putus-putus. Halo? Tak beliin paket tuh, kuota habis. Oke, nah. Halo, Kak. Halo, Kak Hafid. Udah ya? Udah. Soalnya jaringan wifi di kosan lumayan agak nge-lag sih kalau malam, jadi aku udah pindah ke handphone pakai data. Baik, kita lanjut ya. Mungkin seperti itu sih Kak Erina. Aku udah ke distraksi jadi lupa tadi ngomong apa. Biasalah manusia. Gitu Sampai ya, tadi jangan fokus ke kurang-kurangnya, Kak. Ya, jadi kita jangan fokus kekurangan kita karena kita juga manusia. Kalau kita fokus untuk itu, energi kita akan habis. Kita akan overthinking akan hal itu. Pasti teman-teman sering nih waktu Indonesia overthinking. Pokoknya udah jam 10 malam ke atas, mikirin hal-hal yang nggak perlu kita pikirin, akhirnya larut-larut sampai jam 12, sampai nggak bisa tidur, sampai nangis-nangis, sampai dadanya sesak. Nggak usah bohong, pasti kalian semua sering merasakan ini. Akhirnya subuhnya jadi telat, dan akhirnya tidak melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Nah, itu adalah gangguan setan sih sebenarnya. Itu talbis iblis yang harus kita perangi, harus kita lawan. Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus dipaksa untuk menerima itu. Karena kenapa? Karena kita manusia yang harus merasakan
begitu banyak kurang, begitu banyak sedih, begitu banyak luka. Tapi percayalah teman-teman, segala kekurangan yang kita hadapi hari ini, kalau kita mampu mengelola itu untuk menjadi lebih baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kita fokus saja di track kita fokus saja di bagaimana kita mengupgrade diri, bagaimana kita berlapang dada. Intinya adalah lapang dada. Konsepnya seorang Muslim jika ingin hidup bahagia adalah berlapang dada. Kita nggak usah menunggu badai selesai, tapi kita lepas saja payung kita menari di tengah badai, karena kalau kita tunggu badai selesai, akan ada badai selanjutnya yang akan datang menghampiri kita. Jadi ikhlaskan diri kita, lapangkan dada kita untuk menerima semua kekurangan itu, bukan untuk apa, tapi untuk bagaimana mengejar target hidup seorang manusia. Menjadi manusia itu adalah takdir, tapi menjadi seorang hamba itu adalah pilihan. Dan nggak semua orang mau memilih hidup sebagai seorang hamba. Setuju apa enggak? Dan menjadi seorang hamba itu emang berat, teman-teman. Banyak hal yang harus diikhlaskan, banyak hal yang harus kita lepas, banyak hal yang kita ingin kejar, tapi makin kesini ya udah deh, nggak apa-apa, ya udah deh ikhlas, ya udah deh, gitu aja deh, terserah Allah deh. Bohong apabila seorang hamba itu memutuskan untuk menjadi seorang hamba, ujiannya hanya biasa-biasa saja. Nggak akan ada seorang hamba yang ujiannya itu sesuai maunya gitu. Ya Allah, saya mau deh diuji banyak duit. Ya Allah, saya mau deh diuji dengan popularitas. Nggak bakal sesuai dengan ekspektasi kita. Karena apa yang kita cintai, kita akan diuji dengan itu. Kita ingin wajah yang cantik, kita akan diuji dengan kecantikan itu. Akhir-akhir ini saya ingin sekali badan saya proporsional kayak orang-orang lainnya. Tapi saya semakin diuji dengan itu. Apalagi kemarin saya sempat dikasih sakit sama Allah, sampai badan saya, berat badannya makin turun. Tapi dari situ saya sadari, kalau saya fokus hanya untuk berat badan saya nggak bisa mendapatkan cinta dari Allah dengan merefleksikan rasa sakit saya ini sebagai penggugur dosa saya. Jadi bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat itu membentuk siapa diri kita. Jadi kita hidup itu harus pakai POV hamba, jangan pakai POV manusia. Kalau pakai POV manusia, banyak sekali hal yang akan kita kejar. Banyak hal standar-standar hidup yang ingin kita capai. Pengen uang 1M, pengen uang 2M, pengen uang 3M, pengen rumah gede, pengen iPhone keluaran terbaru, pengen ini itu, pengen parfum Zara lah, pengen ini, pengen itulah. Tapi kalau kita pakai POV hamba, simple. Ya udah, yang ada aja dia Allah, yang penting Allah ridho. Udah itu. Kalau kita udah berlapang dada dengan distraksi yang muncul di sosial media, apapun konten yang kita lihat, flexing apapun yang kita lihat, kita nggak bakalan iri melihat itu semua. Kita nggak bakal sakit hati lihat pencapaian orang lain, karena kita pakai POV seorang hamba. Kemarin-kemarin kita sakit hati, kemarin-kemarin kita merasa kurang, kemarin-kemarin kita merasa terlambat dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita pakai POV dari manusia. Kita melihat pakai cara pandang manusia, yang memang manusia itu nafsunya besar. Makanya Allah bilang, hawa dan nafsu itu nggak bisa kita hilangkan dari diri kita, itu akan selalu ada. Dan cara meredam nafsu itu adalah dengan apa? Dengan afirmasi-afirmasi positif yang Allah titipkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Hidup kesederhanaan, hidup yang selalu hidup sederhana itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Kita tapi tetap mengusahakan semua hal, tapi kita ikhlas dengan semua achievement ataupun pendapatan yang kita dapatkan. Misalnya nih, kita kerja yang gajinya sebenarnya digaji 10 juta, tapi kita digajinya cuma 3 juta. Kalau kita pakai sudut pandang manusia, kita merasa rugi. Karena ya saya sudah kerja 10 juta, seharga 10 juta, tapi saya digaji 3 juta, rugi dong. Tapi kalau kita melihat pakai sudut pandang seorang hamba, saya digaji 3 juta nih. Berarti 7 jutanya saya digaji melalui rezeki yang lain. Entah keluarga saya disehatkan, entah keluarga saya dilapangkan dadanya, entah kesehatan saya ditambah, entah hati saya diberikan kelapangan, entah saya diberikan keikhlasan hati. Jadi itu teman-teman, kita harus surrender, ya, berlapang dada.
Kita harus berlapang dada dengan semua hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita lihat orang lain, dia seumuran saya tapi udah bisa beli mobil. Akhirnya kita kan sakit hati kalau kita melihat pakai sudut pandang manusia. Ya Allah, saya kapan sih? Ya Allah, jahat banget deh. Ya Allah, kok saya nggak bisa dapetin kayak dia ya? Mungkin kita harus muhasabah diri juga. Kita nggak pernah lihat usahanya, kita nggak pernah lihat luka-luka yang dia alami sampai di titik itu. Jadi nggak ada sebenarnya parameter yang jelas untuk mengukur kebahagiaan orang lain itu bahagia apa enggak dengan hal-hal yang sudah dia dapatkan. Apakah kita dengan mendapatkan apa yang orang lain dapatkan di sosial media kita bisa bertanggung jawab dengan hal itu? Ya kan? Jawabannya enggak juga. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi bagaimana kita belajar dari hal-hal yang kecil dulu nih. Hal-hal yang kita dilatih sama Allah untuk sabar. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu bukan untuk bersedih, tapi Allah menciptakan manusia itu untuk bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Allah bilang Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah itu menepati janji, teman-teman. Allah nggak akan pernah ingkar janji. Allah bilang innallaha ma'as-sabirin untuk apa? Untuk kita mau, aduh kok baper banget ya. Aduh, nggak bisa kalau soal pertolongan Allah gini. Masya Allah. Allah suruh kita sabar itu bukan karena Allah nggak mau ngasih apa-apa sebenarnya untuk kita. Tapi Allah suruh kita sabar karena sebenarnya kita dididik dulu untuk menerima hal-hal yang kecil, dan nanti ketika kita gak kuat Karina. Aku lemah banget kalau masalah sabar, karena akhir-akhir ini emang ujiannya masalah sabar sih. Jadi itu kita dilatih untuk menerima hal-hal yang kecil dulu, karena agar apa? Agar nanti ketika kita mendapatkan hal yang besar, kita bisa bertanggung jawab untuk hal yang itu. Banyak sekali teman-teman, orang-orang di luar sana yang dititipkan hal yang besar, tapi mereka tidak bertanggung jawab akan hal itu. Seperti banyak sekali pejabat-pejabat yang akhirnya melakukan korupsi, penggelapan. Banyak sekali orang-orang yang kaya, tapi akhir-akhir ini banyak sekali uangnya tiba-tiba habis karena money laundry, karena pencucian uang, karena hal-hal yang dia nggak pernah mau untuk melihat sudut pandang seorang hamba. Dan apalagi kemarin 2018 itu, teman-teman tahu kejadian di Palu itu gempa tsunami ya. Itu benar-benar ujian terbesar saya sebagai seorang manusia lah. Diuji karir, diuji tempat saya tinggal. Jadi saya harus banyak melepas hal teman-teman saya. Makanya saya memilih untuk pindah move ke Jawa, karena berhijrah itu ternyata bukan hanya sekedar emosi, bukan hanya sekedar mental yang harus kita latih, tapi juga lingkungan itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi apa yang kita tonton hari ini, apa yang kita simpan hari ini di sosial media kita, itu akan membentuk siapa diri kita 5 tahun ke depan, di hari esok. Apa yang kita nonton hari ini akan membentuk siapa diri kita nanti. Karena manusia itu akan menjadi melalui apa yang dia makan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Jadi coba kita ingat-ingat lagi apa yang akhir-akhir ini sering kita lihat, apa yang akhir-akhir ini sering kita dengar, apa yang akhir-akhir ini sering kita makan, yang sering kita keluarkan dari mulut kita, dari ucapan kita. Itu akan jadi bahan refleksi kita. Itu jadikan bahan refleksi kita. Oh, saya akhir-akhir ini sering nonton apa sih namanya, kalau drama Korea gitu, Kak. Ya itu secara nggak langsung akan membentuk diri teman-teman dan akan memunculkan ketertarikan dalam hidup teman-teman. Kayak misalnya nih, orang yang suka banget bunga, dia akan selalu mencari bunga-bunga di semua tempat. Dia akan selalu mencari, ketika dia ke suatu tempat, dia akan mencari bunga-bunga yang lain gitu. Jadi itu manusia itu seperti itu. Jadi ketika dia tertarik dengan suatu hal dan dia tidak punya kontrol atas diri itu, dan dia akan tercandu-candu dengan hal itu, akhirnya itu tadi,
dia akan semakin berlarut-larut dengan itu, dan yang paling parah dia susah keluar dan terjebak dengan perasaan yang mencintai berlarut-larut itu. Makanya kalau orang DM masuk di Instagram yang, Kak, aku ngefans banget sama Kak Hafid, Kak, nikah yuk. Kak, mau pakai adat apa? Kak, mau maharnya yang apa adanya aja deh. Yang nggak memberatkan kakak, yang nggak menurunkan harga diri aku. Tapi perlu yang kalian ketahui, apalah arti sosial media hanya sebagai membantu saya untuk personal branding. Kalian nggak pernah, baiknya Allah menutupi aib-aib seorang hafid di sosial media. Semua orang di dunia ini pasti punya aib, tapi itulah kekuatan yang Allah titipkan melalui sosial media, bagaimana kita bisa membangun personal branding dari itu, teman-teman. Kita nggak pernah tahu dosa orang yang kita kagumi itu, yang kita anggap Masya Allah, tabarakallah, Kak Hafid keren banget, tapi di balik itu banyak aib yang Allah tutup. Makanya sebuah privilege sebagai seorang hamba adalah kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mampu menutupi aib-aib kita, yang bahkan kalau kita cium itu kita mungkin nggak bakal bisa, kita nggak bakal mampu, kita nggak bakal sanggup. Kita nyium bau mayat aja, kemarin waktu kejadian 2018, benar-benar aku ngerasain bagaimana bau mayat itu semenyengat itu, bagaimana apabila aib itu dibuka, aib kita itu ditampakkan, kita nggak bakalan mampu. Jadi ya teman-teman, semoga nanti kita lanjut lagi nih, aku lempar lagi ke Kak Erina. Gitu ya, Kak. Oke, udah Kak, Masya Allah. Jujur, kalau ngomongin sabar, emang setiap orang itu punya masalah dan kisahnya masing-masing, terbentuknya juga Kak Hafid. Kalau menurut aku pribadi ya Kak ya, mungkin boleh berpendapat. Jadi Kak Hafid yang sekeren ini adalah hasil terbentuknya masalah-masalah Kak Hafid yang dia lalui, yang dia sabarkan, dan ia juga ikhlaskan gitu. Karena teman-teman, tentunya kalau misalkan kita lagi sedih banget, galau banget, sampai tiba-tiba nangis, aku yakin banget Kak Hafid pasti itu punya masalah yang cukup menyentuh hati. Gitu. Ternyata bukan cuma perempuan ya yang dapat menyentuh hati, tapi masalah juga menyentuh hati gitu ya. Kak Hafid jangan senyum seperti itu, kesian Sobat Jovisa sama hati saya, takutnya kita terpanah gitu. Nah teman-teman, jangan lupa juga dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Mungkin ini adalah salah satu ayat yang nyambung banget dan relate banget sama apa yang telah Kak Hafid tuturkan gitu. Karena sejatinya nikmat Allah itu tiada hentinya. Saya juga sedih nih, udah mulai gemeteran nih saya ngomong. Karena sejatinya kalau kita benar-benar bersyukur, Allah akan tambah. Tapi jika kita tidak bersyukur, tentu saja Allah akan kurangi lagi, dan kita malah tidak bisa benar-benar mendapatkan nikmat yang akan Allah kasih dari kita, kayak gitu. Nah, teman-teman, biar nggak insecure, menyambungkan yang tadi Kak Hafid bilang, kecantikan, ketampanan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Kalau good looking itu emang harus, tapi yang lebih harus lagi adalah keelokan adab dan juga ketinggian itu. Bener nggak Kak Hafid kira-kira? Kak Hafid? Halo? Kayaknya Kak Hafid jaringannya juga lagi error nih teman-teman. Bukan kuota, tapi jaringannya Kak Hafid nih teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira pada relate nggak nih? Coba dong komen dong, relate nggak nih? Relate Kak? Coba dong, boleh banget tuh di kolom chatnya, di chat. Nah, terus juga aku mau kasih tahu sama teman-teman semua. Ternyata pada malam hari ini aku di luar ekspektasi banget. Teman-teman juga pada suka dengan materi pada hari ini, dan juga teman-teman ikut merasakan sensasi dari apa yang telah dibicarakan sama Kak Hafid. Tabarakallah, aku bersyukur sekali bisa mengisi acara di malam hari ini. Nah, teman-teman dari Sobat Jovisa, aku ada pantun nih. Cuaks. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya stasiun Gondang Dia. Nih teman-teman pada cakep-cakep banget sih, nungguin Kak Hafid yang ganteng ya. Ya. Nah teman-teman semua boleh banget share pengalaman pada kajian hari ini di @jovisa.id dan juga @hafid, i-nya 2, Pratama, dan juga boleh banget ya teman-teman kita kumpul bareng aku juga, dan juga follow aku juga, kita follow-followan @erinata.
Aku A-nya 2 kali karena aku nggak bisa diduain. Upsi. Nah, teman-teman semua, karena menunggu Kak Hafid masuk, aku juga mau kasih tahu nih. Ternyata dalam Islam, bismillahirrahmanirrahim, Islam itu adalah agama yang sangat mulia. Saking mulianya Islam, dia itu memberikan cobaan, memberikan ujian, agar apa? Agar kita naik kelas nih teman-teman. Kalau misalkan kita nggak bakalan naik kelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan tuh ngasih ujian. Ujian itu dalam agama Islam adalah untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Nah, teman-teman, Kak Hafid kayaknya jaringannya lagi pada jelek nih, karena jujur tadi juga aku jaringannya jelek banget. Bahkan tadi MacBook aku sempat nggak ada suaranya. Untung kita bisa telepati ya. Halo Kak. Oh, ini dia udah keluar. Alhamdulillah, jodoh orang udah keluar. Oke, assalamualaikum Kak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jaringannya keluar masuk gitu ya? Alhamdulillah udah ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini pada nyariin, katanya, aku mau dong Kak Hafid lagi, aku mau dong Kak Hafid lagi. Ingat ya, gak boleh digangguin Kak Hafidnya. Ntar kalau tiba-tiba Kak Hafid bukan jodoh kamu, sakitnya tuh di sini teman-teman, sakit banget. Nah, Kak Hafid, aku juga mau nanya nih. Tadi kan udah dijelasin juga tuh tentang sabar, mansobaro, zafiro ya. Terus juga belajar juga perihal nikmatnya Allah. Nah, aku mau nanya deh sama kakak, terkait dengan judul kita pada malam hari ini. Sebenarnya, boleh nggak sih kita selaku seorang umat muslim yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak malam hari ini, asik, boleh nggak sih menetapkan standar khusus untuk orang yang menjadi calon pasangan kita nanti? Kalau menurut Kak Hafid, tanggapannya gimana nih? Kalau Boleh. point of view ya aku versi aku sebenarnya sebagai seorang manusia pasti kita nggak akan bisa hilangkan standar-standar yang ingin kita bangun. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman, kita jangan hanya menciptakan standar untuk jodoh kita, menciptakan standar untuk orang yang ingin kita kejar, tapi kita juga harus menciptakan standar untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Karena pasti teman-teman sudah pernah melihat konten di TikTok kenapa jodoh itu harus setara. Karena poinnya adalah itu, teman-teman. Karena apabila misalnya nih dia berilmu tapi kita misalnya kurang berilmu, kita merasa ketika dia menasihati kita nggak merasa digurui, tapi kita merasa dinasehati, kita merasa dirangkul dengan kata-kata, kita merasa dipeluk dengan nasihatnya, karena orang yang kalau sudah merasakan feel-nya dipeluk dengan nasihat itu udah Masya Allah banget, teman-teman. Apalagi kita jangan sampai tersakiti dengan nasihat. Nah, selain dari itu, teman-teman, kenapa jodoh itu harus setara? Karena ketika kita marah, kita nggak akan dianggap memberontak. Itu sebagai naluri seorang perempuan ya. Kalau perempuan ngambek, kalau perempuan tiba-tiba bad mood, padahal sebenarnya dia pura-pura aja, pura-pura bad mood biar dibujuk, biar dirayu, biar ya dielus-elus lah. Kalau perempuan kan physical touch banget ya. Siapa sih perempuan yang nggak suka disentuh badannya, maksudnya dalam artian yang positif ya, dielus-elus, sabar, kamu bisa kok mengejar apa yang ingin kamu kejar gitu. Apalagi perempuan suka banget divalidasi. Apalagi di sini banyak banget ya perempuan, dilihat dulu nih. Aku ya banyak banget perempuan, pasti kalau bahas tentang perempuan itu pasti perempuan pasti ngerasa GR banget. Iya bener lagi. Betul lagi. Jadi gini, Wir, kalau lu suka yang paham agama, lu juga harus paham agama. Dalam artian walaupun nggak paham-paham banget, tapi ada niat nih, ada ikhtiar untuk menciptakan standar diri untuk paham agama. Ya walaupun kita nggak paham-paham banget, minimal kita ada di track-nya orang-orang yang sedang memahamkan diri. Ya seperti malam hari ini, kita lagi ada di track-nya orang-orang yang ingin belajar, orang-orang yang mau berlapang dada, orang-orang yang mau ikhlas, karena afirmasi itu menyebar, semangat itu menyebar. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang tukang mengeluh, yang suka mengeluh, yang tadinya kita nggak suka mengeluh, akhirnya kita merasa, iya ya, jangan-jangan saya gini-gini juga.
Iya ya, saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang cantik. Nah itu tadi, karena kita bergaul dengan orang-orang yang bawa afirmasi negatif. Tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang punya afirmasi positif, yang sering sekali berbagi validasi yang positif, berbagi afirmasi positif, aku kurangnya ini, tapi nggak perlu dipeduliin, karena ngapain sih fokus ke sini. Nah itu kan beda banget. Dan Aduh, jodoh orang kayaknya jaringannya rusak lagi nih teman-teman. Padahal lagi seru banget ya. Nah, bener banget. Kalau dalam bahasa Islamnya, setara itu sama aja kayak sekufu nih teman-teman. Kenapa aku bilang sekufu? Ya karena dalam agama Islam ada sekufunya gitu. Halo Kak Hafid? Halo? Nah, teman-teman, kalau cintanya kita udah setara, itu udah insya Allah. Halo Kak Hafid? Punten Kak Hafid, jaringannya masih putus-putus. Nah, sudah lagi ya, sudah. Oke, halo Kak. Boleh Kak? Udah, yuk. Udah Kak, udah boleh dilanjut. Oke. Nah, tadi kan Kak Hafid bilang ya teman-teman, Kak Hafid punten ya, jaringannya putus-putus. Yang penting jangan interaksi kita yang putus terhadap Sobat Jovisa semua. Aduh, manis banget. Boleh. Teman-teman ya, bukan dari omongan aku. Jadi gini teman-teman, tadi Kak Hafiz sudah bilang cinta itu harus setara. Nah, dalam Islam, cinta itu sekufu ya teman-teman bahasanya. Berarti, kalau namanya sekufu nih teman-teman, bukan cuman dia cantik pasti dapetnya ganteng. Enggak juga kok teman-teman, iya kan gak Kak Hafiz ya? Mungkin bisa aja aku sama Kak Hafiz bisa bersama, karena apa? Karena sama-sama jalan dakwah seperti itu. Dan juga mungkin teman-teman semua bisa sama Kak Hafiz. Karena kalaupun teman-teman bukan influencer, mungkin bisa jadi jodohnya Kak Hafid gitu teman-teman dari Sobat Jovisa. Karena apa? Karena teman-teman benar-benar memperjuangkan dakwahnya sama kayak Kak Hafid, setara dalam memperjuangkan dakwahnya gitu. Jadi yang setara bukan setara dalam perihal dia cantik, dia ganteng terus bersatu, nggak kayak gitu ya teman-teman. Karena yang dilihat itu bukan dari ketampanan ataupun kecantikannya, melainkan dari otak, dari value diri, dari ibadah dan lain sebagainya. Bener nggak Kak Hafid? Betul. Kalau kata betul, boleh. Boleh 50. Nah, teman-teman, karena udah menunjukkan jam 9, sebenarnya pembahasan malam hari ini walaupun kita putus-putus, akunya tadi di awal banyak gara-gara mikrofonnya rusak MacBook aku, terus juga aku harus mengganti device-nya, dan Kak Hafiz juga putus-putus. Sebenarnya aku tidak ingin mengakhiri ya pada malam hari ini karena enjoy banget, bener nggak? Teman-teman boleh banget, aku akan pilih beberapa pertanyaan yang bagus-bagus. Teman-teman boleh banget tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Ini Kak Hafidnya masih ada nggak ya? Oh, masih ada. Hadir. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih sama Kak Hafid? Kak Hafid kalau boleh tahu, tinggalnya di Bandung ya? Iya, aku di Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Di Jawa Barat. Aku juga di Jawa Barat. Atau, bukan, aku jawaban atas doa-doamu. Boleh cuak, minimal JJ Kak. Kayak gitu. Kok cewek-ceweknya yang pada senyum sih, kan aku yang digodain. Nah, ntar awas lo Kak, nanti kena ulti sama cewek-cewek di sini. Itu dia, aku gak apa-apa gitu. Mereka nah, nanti insya Allah Jovisa Talks, Jovisa Crew nih ya, insya Allah bakalan mau ke Bandung nih, Kak Hafid, bulan Oktober insya Allah. Insya Allah. Nanti kabar-kabar aja ke kontak-kontak. Boleh sekalian Kak Hafid jadi pembicara juga nggak apa-apa. Teman-teman ya. Karena insya Allah kita bakalan meramaikan di Mall Braga Kak, Braga City Walk. Tahu. Aku sering nonton di sana karena murah. Berapaan tuh kalau boleh tahu nih kita? 25. Siapa? Kak Hafid bisa jalan? Bisa. Kapan kita jalan? Dari kecil udah bisa jalan. Jadi kapan kita jalan kalau udah bisa jalan? Boleh diatur. Ya. Teman-teman jangan pada baper. Nah, teman-teman semua, boleh banget nih aku langsung bacain aja ya. Oke.
namanya Diva Kuroto Aini. Kak Hafid, boleh nggak kita langsung ke pertanyaan nih, Kak Hafid? Boleh, boleh. Kalau mau dilama-lamain juga nggak apa-apa kok, biar kita bisa saling. Sekali aja sip kolan ya. Boleh 50. Nah, Kak Hafid, izin tanya, gimana caranya mengontrol diri saat mendapat nikmat dari Allah agar tidak ada sifat sombong atau lebih baik dari orang lain? Afwan, semoga dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini reminder juga sih untuk Hafid pertama, untuk Hafid. Karena akhir-akhir ini banyak diuji juga sama nikmat, alhamdulillah, masya Allah. Jadi cara aku biar nggak merasa lebih dari orang lain, biar nggak merasa merasa tinggi daripada orang lain, aku ambil jeda, aku ambil me time sendiri untuk mengingat-ingat kembali kebaikan ini dari apakah dia sebagai bentuk istidraj kah, apa dia sebagai bentuk nikmat yang harus disyukuri kah. Jadi aku nggak langsung menerima itu sebagai sebuah nikmat dulu, tapi itu tadi kemampuan self control kita, bagaimana kita mengontrol diri kita menerima ataupun memberikan feedback dari setiap hal-hal yang kita dapatkan di dunia ini. Jadi aku biasanya mengambil jeda, aku mengambil tempat biasanya untuk merenung, atau di motor itu biasanya mengingat-ingat kembali nikmat itu untuk apa dan harus digunakan untuk apa. Jadi kalau kita merasa lebih dari orang lain, sebenarnya nikmat itu adalah titipan yang juga sebenarnya harus kita salurkan untuk orang lain. Karena kalau kita dititipkan kebahagiaan, sebenarnya dari kebahagiaan itu kita harus titipkan juga kebahagiaan itu untuk orang lain. Misalnya nih, aku lagi bahagia banget karena bentar lagi PO buku. Aku takut merasa aku lebih keren dari orang lain. Aku merasa udah sebagai penulis nih sekarang. Aku merasa udah sebagai orang yang udah punya karya gitu. Tapi aku melakukan self control atas itu, dan aku ingin semua orang mendapatkan afirmasi positif dari buku yang nantinya akan keluar itu. Dengan apa? Dengan merasa tersentuh, dengan merasa dipeluk, merasa disentuh, merasa divalidasi perasaannya dengan buku itu. Jadi kebahagiaan itu datang bukan untuk kita pribadi, tapi untuk kita titipkan kepada orang lain. Jadi kalau kita dapat kebahagiaan, sebisa mungkin kita cari nih titik di mana kebahagiaan itu bisa kita warisi untuk orang lain, karena kebahagiaan itu perlu kita warisi, teman-teman. Kebahagiaan nikmat itu perlu kita warisi, keindahan itu perlu kita warisi. Dan mungkin teman-teman di sini semua, ini cerita sedikit ya. Saya lahir bukan dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang sederhana, dan bapak aku itu tidak punya harta yang banyak untuk mewarisi kekayaan. Tapi bapak aku itu punya kebaikan-kebaikan yang beliau warisi terhadap aku, dan dari kebaikan beliau itu, nikmat yang aku dapatkan dari beliau itu, aku harus warisi lagi dengan orang-orang di sekitar aku. Jadi kita hidup itu sebenarnya harus memberikan warisan kepada orang lain, walaupun bukan dalam bentuk harta ya, dalam bentuk nikmat, dalam bentuk kebaikan. Jadi kita bertanggung jawab juga sebenarnya dalam kebahagiaan orang lain, dalam artian kita nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang lain, tapi kita bisa memberikan kebahagiaan mungkin dalam bentuk afirmasi positif, atau bisa memberikan doa untuk orang lain, karena doa itu kan termasuk nikmat. Nikmat terbesar seorang hamba itu apabila dia masih bisa berdoa, dan nikmat apalagi kalau ditambah kita bisa mampu untuk mendoakan orang lain. Jadi seperti itu. Masya Allah, jawabannya super sekali. Kira-kira mungkin menurut aku sudah cukup kali ya. Oh iya, bener Kak, keren banget. Dan ternyata doa itu, Kak Hafid, aku ingin menambahkan bahwasannya doa itu adalah ibadah yang paling mudah dilakukan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia gitu. Kalau misalkan aduh capek banget nih gue sunnah tahajud, pengen marah tuh kalau ada yang males-males. Berdoa aja teman-teman, karena berdoa itu adalah senjata orang mukmin, dan juga berdoa adalah ibadah yang paling mudah dilakukan. Tapi jangan bercanda kalau berdoa, nggak boleh ya. Nah teman-teman, ada lagi Kak Hafid. Sebenarnya ini pertanyaannya lucu ya.
Tapi aku nggak tahu dia nangis Seberapa lucu sih aku. berapa lucu aku. Tuh, konten. Kenapa kita sefrekuensi hari ini? Nah, jadi teman-teman, gini Kak Hafid, ada yang nanya nih begini. Kak Hafid, aku udah hidup panjang, aku seorang perempuan, aku sampai sekarang nggak ada yang ngedeketin, nggak ada yang PDKT, nggak ada yang ngelamar, nggak ada yang ngekitbah. Sebenarnya ini sama kayak gue nih. Terus kira-kira kalau dari dia nanya tanggapan Kak Hafid, kira-kira aku kenapa ya gitu. Ini kayaknya menjawab pertanyaanku juga. Kalau dari aku juga sempat beberapa kali diskusi sama guru, sama Ustadz waktu di pondok. Aku menanyakan, Kak, Ustadz, apa sih alasannya orang yang sudah umur sekian tahun, udah mau sampai kepala 3, tapi tidak kunjung menemukan jodoh? Mungkin, kata Ustadz aku ya, mungkin coba dilihat-lihat lagi, diingat-ingat lagi bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Coba diingat-ingat lagi bagaimana hubungan cara komunikasinya dengan orang tuanya. Mungkin dia belum diizinkan untuk mendapatkan jodoh karena Allah ingin memberikannya jeda, memberikannya waktu untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya. Karena banyak sekali anak-anak sekarang, kata Ustadz saya, banyak sekali anak-anak muda sekarang, anak milenial sekarang yang masih membawa dendam terhadap orang tuanya, yang masih merasa, oh, orang tua saya kurang baik, orang tua saya nggak mendidik saya sesuai ekspektasi saya. Dan Allah memberikan waktu yang mungkin kita rasa lama, tapi sebenarnya Allah rasa itu sebentar. Berapa lama sih Allah datangkan jodoh untuk seorang hamba? Berapa lama sih Allah datangkan seseorang terhadap hidup manusia? Allah merubah malam menjadi siang saja sebenarnya gampang, apalagi hanya untuk mendatangkan jodoh. Coba kita ingat-ingat lagi, kita muhasabah lagi, pola apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita sebelum kita dapat aliran yang selanjutnya. Jadi misalnya kita lagi ada di jalan A menuju ke jalan B. Kita sudah ada di titik B nih. Selama perjalanan A ke B ini mungkin masih ada yang perlu kita perbaiki dulu sebelum kita dari titik B ke C. Jadi Allah ingin memuluskan jalan kita sebenarnya selama kita hidup di dunia. Jadi Allah memberikan jeda itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Mungkin kita perlu memperbaiki komunikasi dengan orang sekitar, dengan orang tua kita, dengan diri kita. Mungkin kita belum selesai dengan diri kita, dengan masa lalu kita, cenah. Mungkin kita belum selesai dengan masa lalu kita, belum selesai dengan hal-hal yang masih berapi-api dengan diri kita, karena menikah itu bukan hal yang mudah. Ini omongan dari teman-teman saya yang sudah menikah, katanya, Fit, kalau masih punya waktu untuk ambil jeda lebih lama, ambil lebih lama, kata mereka. Karena menikah ternyata nggak seenak, nggak semudah apa yang kamu bayangkan. Memang enak, tapi lebih enak lagi kalau kamu enjoy the time dengan waktu kamu sekarang. Karena kamu masih bisa mencoba banyak hal, kamu hanya bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri sekarang. Apalagi kalau laki-laki, katanya kamu harus bertanggung jawab dengan istri kamu harus mempunyai kualitas mental dan skill yang baik untuk menjadi seorang suami. Makanya yang tadinya target nikah sekarang, yang kemarin target nikah umur sekian, mungkin sekarang aku pribadi mulai bergeser sekian, karena nikah itu bukan hanya perihal mau, tapi perihal bagaimana kita bisa bertahan sampai hingga selesainya nanti. Kalau nikah sekarang bisa, tapi emang kita bisa bertahan sampai selesai. Kita bisa sampai di titik akhir kalau kita hanya sekedar mau doang. Kalau mau nyobain nikah, semua orang bisa menikah hari ini juga, tapi nggak semua orang mampu bertahan. Banyak sekali kisah-kisah orang tua kita yang akhirnya berakhir tidak sesuai ekspektasi karena kurangnya mental, kurangnya finansial, karena ini adalah hal yang sangat rumit sekali kalau kita bahas tentang pernikahan, teman-teman. Kok jadi bahas rumah tangga ya? Tapi ini menjadi reminder untuk kita semua, kalau jangan berlomba-lomba dalam hidup ini hanya untuk menikah, karena pernikahan itu
bukan tentang perlombaan, tapi tentang kesiapan. Orang-orang yang menikah di umur 23 mungkin karena Ya, kayaknya apa itu? Umur 23 kenapa itu? Ah, tidak. Ya, gitu ya teman-teman. teman-teman. Kak, umur 23 kenapa tadi? Sempat keputus. Keputus, Kak, yang umur 23 kenapa tuh? Yang tadinya mungkin yang umurnya 23, yang mungkin kita umur 23 sudah siap secara mental, ya berarti dia sudah siap. Mungkin kita siapnya di umur 25, Allah siapkan kita di umur 27, Allah siapkan kita di umur 30. Kita bunga yang kita tanam hari ini nggak waktu mekarnya nggak akan sama. Dan dia nggak akan mekar waktu itu juga. Dia ada proses, ada perjalanan panjang, ada butuh luka-luka nih, ada butuh air mata dalam setiap perjalanan. Jadi wajar kalau kita misalnya dalam penantian itu banyak sekali air mata, banyak sekali luka, banyak sekali rasa sedih, karena hanya orang yang bersedih yang Allah gembirakan. Kalau udah gembira ngapain sedih kan? Jadi kalau udah sedih, ya percaya setelah rasa sedih itu pasti ada rasa gembira. Karena Allah bilang setelah dari semua kekecewaan dalam hidup kamu pasti akan ada pertolongan Allah. Faiza farokta fangsab. Makanya kita setelah selesai dari satu Ya, kayaknya ini nih. Cukup. kita lanjut ke pekerjaan, dan nggak bisa kita call, kayak datangnya jodoh. Nah, kayaknya oke, mantap. Kira-kira apa lagi Kak Hafid? Udah. Mau minum dulu ya? Saya ambilin dari Bogor, Bandung. Jauh banget. Oke. Panas banget HP-nya. Apa Kak? Udah Kak. Padahal lagi seru banget loh kita mendengarkan dari Kakak tuh luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Karena ini sebenarnya lebih ke curcol sih. Iya kayaknya ya. Ilmu tapi dapat ilmu juga, karena semuanya tuh yang berbau pengalaman tuh emang semenarik itu ketika kita bungkus dan juga dibawakan dengan enjoy, itu bakalan keren banget. Asik. Nah, terus juga nah teman-teman, aku harus izin dulu nih kalau misalkan ada yang mau bertanya, karena ini waktunya sudah 21.19. Kira-kira Kak Hafid kalau kita memperpanjang sedikit lagi, kira-kira boleh nggak sih kita? Boleh banget. Boleh, 50. Kita sesi curcol ya malam ini. Iya, kita betul. Rubah sesi, kita bukan sesi Jovisa sekarang. Jovisa ya, jomblo visa pilih lah ya. Iya. Ini perjuangan ini. Ini jihad nih. Jihad perasaan tapi kita. Oke, nih teman-teman nih. Masya Allah, Kak Hafid seru banget, Masya Allah. Misha, udah. Jangan dipuji-puji tuh, jodoh orang. Takutnya kalau dibilang-bilang seru, makin warnanya makin keluar nih, Kak. Iya, makanya itu kita juga sebagai host, jadi lagi makin semangat nih. Nah, ternyata Kak Hafid, aku juga pernah diskusi sama teman kantor aku di Jovisa. Jadi di Jovisa itu kebetulan rata-rata jomblo juga, yang adminnya termasuk aku. Kita di situ bilang ternyata bahwasannya nih ya, jodoh itu salah satu ciri-ciri dia jodoh kita, ketika kita melihat dia, kita bawaannya tenang dan bahagia. Nah, teman-teman, boleh banget kalau ngelihat cewek atau cowok, gue tenang banget nih, gue bahagia banget nih sama dia. Gas gitu. Ayo nikah. Enggak. Tapi enggak gitu juga. Cuman, dalam surat Ar-Rum ayat 21, itu menjelaskan bahwasannya Allah akan memasang-masangkan kita sebagai cewek sama cowok, laki-laki dan perempuan, tapi dengan yaitu adanya ketenangan dan juga kebahagiaan gitu. Kak Hafid bahagia nggak kira-kira dipertemukan sama aku nih, udah 2 kali kita. Aku cuma nanya Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Cuman emang belum waktunya aja kali ya. Aku sabar kok. Aku lihat pohon juga bahagia kok, jangan-jangan. Kode banget, iya kode. Nanti lama-lama gue undang juga nih Kak Hafid ke Bogor, di Cibinong, nggak? Tahu nggak Cibinong? Dekat rumahnya Pusat Taki Malik. Oh tahu, aku sering main ke sana. Oh iya, aku kenal sama Duha Malik BTW. Oh tahu. Biasa main biliar. Oh iya, betul. Inget Kak jodoh orang itu? Iya.
Kita bilang jodoh orang kalau dia udah punya jodoh. Kalau masih jodoh orang, kita nggak bakal tahu berjodoh sama siapa. Ya betul. Nah, Ya positif aja bilang jodoh aku gitu kan. Ya kan, kalau kita jangan apa ya, karena afirmasi kayak manifesting lah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi misalnya kita interest nih sama orang, ih Masya Allah jodoh aku. Tapi bukan untuk menaikkan menaikkan nafsu kita, tapi sebagai jadikan itu sebagai manifesting gitu. Udah ini baru ini langsung. Boleh dulu di mic-nya ditutup dulu, Mbak. Kita lagi. Nah, kalau kayak gitu, kalau aku berbaik sangka sama Allah, berarti aku ngomongnya bukan jodoh orang dong, jodohku. Nanti banyak ya kan, kayak Erina orang juga. Jangan kan. Nanti di DM @erinata jadi dihujat. Kak Erin lu bener-bener lo ya. Itu Kak Hafid tuh nggak berani iteh. Nah, terus juga aku mau nanya nih Kak, ada pertanyaan. Sebentar, nih mana ya? Ayo teman-teman, abis ini boleh deh satu pertanyaan dari yang open mic. Untuk open mic, tapi pertanyaannya jangan panjang-panjang, karena kesian Kak Hafid juga butuh waktu tidur, dan juga besok kita harus beraktivitas lagi untuk kerja, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Kak Erna Betawi banget, sebenarnya aku nih lahirnya aku orang Melayu Sunda guys, cuman gara-gara orang pinggiran lah ya, terkikis sama budaya Betawi. Mana ya? Pertanyaannya, Oke, Assalamualaikum Kak Hafid. Ini ada pertanyaan dari Fitrianisi. Izin bertanya, biar hati selalu terjaga untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan. Gimana ya Kak caranya dan agar konsisten tuh ada nggak sih doanya? Kalau doa, kayaknya aku nggak tahu deh. Karena aku lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke praktek bagaimana cara aku biar lebih bersyukur ketika mendapati suatu nikmat. Jadi ketika kita harus percaya teman-teman, kalau orang sebelum datang suatu nikmat, kita pasti akan didatangkan dengan musibah. Nah, sebelum datang nikmat itu, kita harus menerima kesusahan itu dengan sepenuhnya. Kita harus menjalani kesusahan itu dengan sepenuh hati. Kita harus mengikhlaskan kesusahan itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Kita harus menjalani itu karena biar nanti kita dikasih satu nikmat, kita merasakan alhamdulillah banget nih, ini akhir dari keikhlasan aku kemarin, keriduan aku kemarin. Jadi misalnya nih, aku kalau dikasih ujian ataupun kesusahan, biasanya aku senyum-senyum aja, bawa senyum aja kayak bentar lagi pasti ini Allah kasih kenikmatan. Jadi itu manifesting yang harus kita tanamkan selalu dalam hati kita. Dan apabila kita sudah diwujudkan, ketika kita sudah merasakan kenikmatan itu, kita harus punya kontrol atas itu dengan cara kita harus polanya Allah itu nikmat, susah, nikmat. Nah, jadi kalau ada nikmat, persiapkan diri kita untuk mendapatkan kesusahan selanjutnya. Jadi kita harus sadar setelah ada nikmat itu pasti akan ada kesusahan setelah ini nih. Dan itu bukan tanda Allah benci kita, Allah nggak suka sama kita, karena itu sudah jadi sunatullahnya, itu sudah menjadi polanya Allah. Dan buat kita sadar sih kalau kita nggak bakal dapat nikmat itu terus menerus, kita nggak akan bertahan di fase itu selamanya. Jadi kalau kita merasakan titik itu, ya nikmati, kita rayakan nikmat itu dengan sebersyukurnya, karena akan ada badai setelah itu. Sebenarnya akan ada gemuruh yang lebih besar setelah itu, karena ketika orang naik tingkat pasti ujiannya akan lebih berat dari itu. Jadikan itu juga sebagai reminder bahwa kenikmatan yang kita dapatkan hari ini itu harus selalu kita bagikan untuk orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bermanfaat itu nggak harus dengan harta yang banyak, bermanfaat itu nggak harus dengan aksi yang besar-besaran, tapi bermanfaat itu mungkin dengan
misalnya nih Kak Erina lagi patah hati, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, berikan afirmasi, Kak, mungkin akan ada yang datang lebih baik dari dia. Akan ada yang lebih pantas datang daripada dia. Ya mungkin nggak seberapa bagi manusia, tapi itu Allah jadikan sebagai catatan amal kebaikan untuk kita. Jadi, al-kalamu ad-du'a. Perkataan itu adalah doa. Jadi selama kita berkata yang baik-baik itu jadi doa juga untuk diri kita dan orang-orang yang kita berikan afirmasi positif, kata-kata positif. Makanya rugi sekali orang-orang yang menebar kebencian, rugi sekali orang-orang yang melakukan perundungan, yang selalu bully-bully orang di sosial media ataupun di real life, karena itu akan dicatat sebagai keburukan baginya. Kita makan daging mentah aja nggak enak ya, apalagi makan daging saudara sendiri. Itu sih teman-teman. Jadi kalau kita dapat suatu nikmat, kita jangan merasa lebih dari orang lain, karena di langit, kita berada di langit ketujuh, akan ada langit yang lebih tinggi. Ketika kita merasakan mendapatkan uang 700.000 misalnya, akan ada orang yang mendapatkan uang yang lebih banyak dari itu. Jadi jangan pernah merasa ujub, merasa berbangga diri dengan semua hal yang kita dapatkan, karena semua yang kita dapatkan itu bukan atas usaha kita, tapi apa yang kita dapatkan itu semata-mata, semurni-murninya itu karena pertolongan Allah. Banyak sekali orang-orang yang tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan hal-hal tersebut, itu karena apa? Karena pertolongan Allah. Nabi Musa, teman-teman. Nabi Musa nggak pernah menyangka bahwa tongkat beliau itu bisa membelah lautan. Yang beliau yakini adalah kenikmatan Allah itu nggak akan pernah putus untuk dia. Kenikmatan Allah itu akan selalu ada untuk dia. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke dalam lautan, ke tepian lautan, untuk apa? Untuk membelah lautan. Kalau seandainya Nabi Musa tahu tongkatnya punya keajaiban itu, ya untuk apa Nabi Musa berharap sama Allah? Tapi kan enggak. Tapi Nabi Musa itu tahu tongkat itu bisa membelah lautan bukan karena tongkatnya hebat, bukan karena Nabi Musanya hebat, karena Allahnya hebat, kasih kenikmatan Nabi Musa di waktu-waktu yang tidak pernah Nabi Musa sangka. Seperti itu juga hidup kita. Kita nggak akan pernah tahu tiba-tiba dapat nikmat yang mana, tapi dari nikmat itu kita harus tetap selalu bersyukur, merayakan semua nikmat-nikmat itu dengan baik, merayakan nikmat-nikmat itu dengan penuh rasa cinta. Dan rasa syukur itu nggak ada tanpa tapi di dalamnya. Jadi kalau misalnya, ya Allah, aku udah dapat uang segini, tapi masih kurang, nah itu bukan bentuk syukur, karena syukur itu tanpa tapi. Ya Allah, aku udah cantik, tapi masih kurang mancung. Ya Allah, aku udah cantik, tapi masih kurang tirus nih pipinya. Ya, itu bukan bentuk rasa syukur, teman-teman. Karena syukur itu bukan tanpa tapi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau kita masih merasa pakai tapi ya belum bersyukur sebenarnya, masih proses penerimaan, bukan rasa syukur. Jadi kita harus merayakan rasa syukur itu dengan full, dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, seridho-ridhonya. Gitu ya Kak Erina. Masya Allah. Iya Kak Hafid, adem banget kayak ubin masjid pembawaannya, bener-bener deh. Aduh, malam ini luar biasa banget ya. Saya pengen bilang jodoh aku, cuman kayak ya udahlah, gak apa-apa nanti aja. Jodoh orang aja, gue jodoh orang. Karena saya ya, orang karena aku juga. orang nih. Nah, teman-teman, keren banget nih Kak Hafid. Boleh ya sebentar lagi ya, punten banget karena malam hari ini di grup juga kayak seru banget Kak, pembahasannya seru banget gitu. Aku boleh deh hari ini ada yang bertanya, tapi teman-teman yang mau bertanya lewat mic, mohon banget pertanyaannya singkat-singkat aja, jangan panjang-panjang, karena kesian tuh Kak Hafid, nanti mukanya makin ganteng kalau terus-terusan ditatap, takut gitu, nanti jatuhnya ain gitu ya. Masya Allah. Oke. Siapa ya? Bentar. Punten. Oh ya, Event Kurnia. Assalamualaikum. Ini putus lagi nih jaringannya nih.
Halo Kak, putus tadi. Sorry. Mungkin Kak Erin lagi ini jaringannya, Kak. Halo Kak. Tes, halo. Kak Erinnya keluar, Kak. Mungkin jaringannya. Oh baik teman-teman, saya ambil alih aja ya. Mungkin tadi ada yang pertanyaan. Yang bertanya, yang raise hand. Ini aku nggantiin posisi Kak Erin. Boleh langsung open mic aja, Kak. Boleh, boleh. Tadi event ya, Kak? Oh, nggak tahu deh. Sorry. Halo, Assalamualaikum. Gimana, Kak? Ada. Alhamdulillah ada. Maaf ya, karena tadi Alhamdulillah. punten banget ya. Tadi ya sefrekuensi lah aku sama pemateri hari ini. Jadi kita sama-sama keluar masuk ya. Nah, aku pengen ngomong nih sama Event. Assalamualaikum, Event. Waalaikumsalam, Kak. Ya, silahkan boleh pertanyaannya apa? Jangan panjang-panjang, cukup kita aja yang panjang. Oke. Baik, Assalamualaikum, Kak. Memperkenalkan, nama aku Event Kurnia. Ini pertanyaannya singkat sih kalau diomongin gitu. Nah, ini ya, Kak. Di quarter crisis life sekarang kan kadang standar hidup itu selain dari medsos, juga besar dari lingkungan sekitar. Nah, ini kan di umur 20-an Gen Z itu kan dihadapkan dengan pilihan menikah sebelum umur 25 tahun. Apalagi starter pack pemikiran wanita gitu. Gimana tanggapan Kakak akan hal ini atau pemikiran ini? Gimana tanggapan Kakak akan hal ini? Apakah ini jadi standar baru di era sekarang? Dan bagaimana menanggulangi hal ini di pemikiran ini di era yang lingkungan seperti ini? Ya, gitu aja sih, Kak. Makasih. Ini akan berpengaruh sebenarnya. Langsung aku jawab ya, izin Kak Erina. Ini akan berpengaruh sebenarnya dengan pola distraksi dari sosial media. Akhir-akhir ini banyak sekali standar-standar yang muncul di sosial media. Kalau perempuan itu harus independen, perempuan itu harus punya ini dulu, perempuan itu harus bisa bekerja juga, perempuan itu harus mandiri. Tapi jauh sebelum itu, teman-teman, kita sudah diberikan standar-standar sebenarnya melalui Nabi, melalui sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Jadi kita terlalu melek dengan sosial media yang digiring opininya habis-habisan sama sosial media. Apalagi kalau kita nggak punya kontrol yang baik atas itu, kita langsung mengilhami itu tanpa perlu kita saring dulu, itu akan sangat berbahaya. Makanya penting sekali yang tadi lagi-lagi aku katakan self-control. Kenapa aku sering ulang-ulang ini self-control? Karena ilmu itu kalau diulang-ulang akan menetap. Jadi kalau aku lagi mengulang-ulang suatu materi atau suatu bahasa, itu tandanya aku ingin teman-teman selalu nanti ketika ada suatu kejadian di sosial media yang teman-teman tiba-tiba langsung menangkap itu sebagai informasi, teman-teman harus punya self-control dulu untuk mengelola emosi itu, mengelola informasi itu. Untuk apa? Untuk kesehatan mental. Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang menciptakan standar kesehatan mental dikit-dikit. Mental aku nggak baik nih, mental aku kena nih, mental aku terganggu nih. Padahal kita dibuat self claim, kita dibuat mengklaim hal-hal tanpa adanya ilmu dari situ. Jadi standar-standar yang tercipta sebenarnya kita hanya butuh timeline-nya Allah. Kita hanya perlu ikhtiar, tapi ikhtiar itu terlepas dari ikhtiar kita serahkan semua timeline-nya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Quarter life crisis itu adalah proses di mana ketika kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan hidup. Ketika kita
dihadapkan dengan semua tuntutan hidup yang kita sendiri bingung harus memprioritaskan yang mana, kerjaan kah, nikah kah, karir kah. Jadi itu tadi, kita serahkan semua kepada Allah dan minta Allah teguhkan hati kita untuk memilih yang mana. Kita minta Allah untuk meneguhkan hati kita dengan pilihan yang mana. Ya Allah, kita serahkan semua kehidupan kita karena masa depan itu ada di tangan Allah. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita milih ini, tapi ternyata pilihan kita itu kita rasa baik, ternyata ada keburukan di dalamnya, dan mungkin kebaikan yang Allah pilihkan yang mungkin kita rasa itu buruk, tapi ada begitu banyak kebaikan di dalam ini. Relate banget dengan Quran Surah Al-Baqarah yang mungkin bisa jadi itu kita anggap baik, ternyata itu buruk, dan kita anggap itu buruk, ternyata itu baik. Makanya kita perlu apa? Kita perlu kekuatannya Allah. Kekuatannya Allah itu unlimited, teman-teman. Allah itu bisa menciptakan masa depan, sedangkan kita hanya bisa membayangkan masa depan. Yang belum tentu masa depan itu nggak akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita hanya berandai-andai, ya Allah pengen nikah 25, tahu-tahu pas umur 23 mati. Ya kan kita nggak pernah tahu masa depan itu seperti apa. Kita pengen, ya Allah pengen jadi influencer, tiba-tiba mati muda. Ya kan kita nggak pernah tahu masa depan itu seperti apa. Makanya kembali lagi kita harus berlapang dada. Ya Allah, aku berlapang dada dengan hidupku yang sekarang, bukan berarti aku menyerah, tapi aku hanya menikmati proses jatuh bangunnya, trial and error-nya. Hidup tanpa duri dan kerikil itu nggak seru, teman-teman. Makanya nikmati aja trial and error-nya, nikmati proses memilih itu. Makanya libatkan Allah dalam semua keadaan. Dan ketika kita memilih pun, ketika kita sendal putus aja, itu ada kan satu cerita yang ketika sendal putus dia langsung curhat ke Allah. Itu sesimpel sendal putus aja kita curhat ke Allah, bagaimana hal-hal yang lebih besar dari itu, yang setara pernikahan, masa depan, husnul khotimah, rezeki, kesehatan, itu semua kita harus curhat ke Allah, kita ceritakan, kita minta kekuatannya Allah. Manusia ini kemampuannya terbatas. Manusia ini kemampuan mengindranya terbatas. Manusia melihat arah 10 meter di depan, 20 meter di depan, dia nggak bakal mampu melihat dengan jelas. Tapi Allah itu lebih mampu dari yang kita bayangkan, lebih besar daripada yang kita bayangkan, lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Kita harus sadari dulu, kita harus temukan why-nya. Kita harus temukan strong why-nya. Kita harus temukan kenapa aku harus bersandar kepada Allah. Orang-orang yang nggak bersandar sama Allah, nggak mau menitipkan masa depannya kepada Allah, karena dia nggak tahu kenapa dia harus menitipkan masa depannya. Orang-orang Hafid keluar lagi ya? Jaringannya itu. Emang kayak gitu kalau jodoh, diem aja. Jangan pada ngamuk. Mungkin aja jodohnya dia ada di antara kalian semua, bukan aku. Mungkin bisa jadi aku, ya kan? Halo Kak Hafid? Belum masuk ya Kak Hafidnya ya? Belum masuk ya teman-teman ya? Halo. Boleh bantu jawab di kolom komentar. Kak Hafidnya udah masuk kira-kira belum ya? Belum ya? Oke, Masya Allah. Ternyata event. Halo. Oh ya, udah ada Kak Hafidnya, alhamdulillah. Hidup kalau nggak capek, ya capek banget. Itu sebenarnya guyonan sih, tapi kalau kita refleksikan itu sebagai proses kehidupannya, emang kayak gitu. Hidup kalau nggak capek banget. Mana ada orang di dunia ini nggak capek? Cari deh, tanya deh semua orang yang nggak ngeluh, nggak capek. Kalaupun dia bilang nggak apa-apa, aku enjoy kok. Tapi coba kalau kita bisa belah dadanya, pasti ada titik rasa lelah di dalam hatinya. Nggak mungkin orang makanya dia berlindung sama Allah. Kalau udah berlindung sama Allah, itu walaupun dia rasain capek secapek-capeknya menghadapi kenyataan hidup yang kadang nggak sesuai dengan ekspektasi dia, yang nggak sesuai dengan kemauan dia, tapi kalau dia sudah bersandar sama Allah, udah deh, sini lu, maju lu, masalah lu, sini lu. Kayak gitu orang kalau udah pakai kekuatan Allah, dia berani menghadapi masalah. Bahkan dia sendiri yang datangi masalah, sini lu masalah, gue datangin lu.
Ini lu, gue samperin lu masalah lu, gitu ya. Jadi hidup ini dibuat enjoy aja, dibuat santai aja, dibuat seru-seruan aja, tapi tetap serius dalam setiap prosesnya. Santai tapi serius, serius tapi santai, gitu aja terus sampai nanti waktunya kita dipanggil. Kalau serius-serius terus kan capek ya. Kalau santai-santai juga kan rasanya kayak nggak ada prosesnya gitu, kayak nggak ada upgrade-nya. Makanya santai tapi serius itu penting banget. Kalau misalnya nih, kita mulai kelas ini tadi pakai cara yang serius, mungkin teman-teman bakalan bosan, mungkin udah ada yang keluar. Tapi kalau misalnya dengan candaan, dibuat ketawa, ya pasti bakal banyak yang stay dan merasa terhibur. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa melibatkan Allah dalam setiap pilihan hidup, bisa melibatkan Allah dalam setiap apapun yang teman-teman pilih. Dan menjadi baik dan berislam itu nggak harus di masjid, nggak harus di atas mimbar, nggak harus di kolako ataupun di komunitas-komunitas pengajian. Orang-orang itu bisa berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang toksik, dan kita mengambil sampah yang ada di sana, dan kita ikhlas memungut sampah, dan kita buang sampah itu ke dalam tempatnya. Bisa jadi sampah yang kita buang itu yang membuat Allah ridho dengan perlakuan kita ketika kita masih berada di atas bumi. Jadi kita nggak pernah tahu kekuatan mana ataupun kebaikan mana yang membuat kita masuk surga. Jadi libatkan Allah terus deh, pokoknya dalam situasi apapun dan keadaan apapun. Gitu ya. Semoga menjawab. Kembali ke Kak Erina. Oke, Masya Allah. Luar biasa banget. Betul banget. Dari segala semuanya ternyata yang poin pentingnya adalah dilibatkan Allah nih, teman-teman. Karena emang ya, kekuatan Allah tuh luar biasa. Kayak misalkan kita berdoa nih. Kayak kita berdoa, bukan deh, kita contohnya kayak gini. Kita pengen masuk PNS gitu kan. Nanti kan kita lagi ada pembukaan CPNS, siapa yang ayo yang daftar. Tunjuk deh kan. Nah, misalkan aku pengen daftar CPNS kayak gitu kan. Nah, tapi biar apa itu daftar CPNS, biar dapat jodohnya orang Jakarta gitu, misalkan kayak gitu tuh ya, misalkan. Nah, tapi yang kayak gitu biasanya tuh nggak dilolosin sama Allah tuh. Nah, begitu nggak dilolosin biasanya. Tapi yang dilolosin itu adalah yang iseng. Nah, yang iseng. Bisa aja nih Kak. Nah, tapi yang dilolosin itu tiba-tiba yang ya Allah, aku pengen jadi PNS biar dakwah aku bisa di lingkungan pemerintah. Ya Allah, ketika nanti aku PNS, aku pengen jadi influencer dakwah. Nah, biasanya yang kayak gitu dilolosin tuh. Karena apa? Karena dia melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, Kak Hafid, karena udah jam 21.44, Kak Hafid masih mau lanjut atau gimana nih? Masya Allah banget ya, masih 200-an. Keren banget. Boleh. 50. Lanjut. Pegel nih gue ngomong. Nah, teman-teman, oke, mungkin ada pertanyaan terakhir habis ini teman dan kita foto bersama ya, Kak Hafid ya? Boleh. Kak Hafid boleh mulu kalau saya jadi istri Kak Hafid, boleh nggak? Bercanda. Bercanda ya. Iya. Kamu terlalu banyak bercanda, akhirnya dibercandain hidup. Iya, saya Kak Hafid, apa tuh? Saya godain Kak Hafid, teman-teman ceweknya nih yang pada senyum-senyum sendiri. Tolong pertanyaan aku dong. Pertanyaan kamu yang, gimana sih cara atasin takut nikah dan definisi siap nikah itu sebenarnya seperti apa? Kayak gitu. Ini dari sahabat kita, Hana Lutfia. Boleh Kak Hafid? Ketakutan perihal pernikahan itu sebenarnya wajar. Karena apalagi kalau kita dihadapkan dengan kesiapan finansial yang takut tidak cukup, ketika kita merasa mentalnya. Ketakutan itu bukan dalam koridor iman ya, karena orang yang sudah beriman pasti bakalan berani, tapi mentalnya nih yang kadang merasa goyang, merasa aku siap nggak ya? Tapi terlepas dari itu teman-teman, kalau kita lagi-lagi nih libatkan Allah, kalau kita masalah materi ya udahlah, pasti Allah pemilik maha kaya dan dia nggak bakalan melantarkan hambanya begitu saja. Tapi balik lagi dari situ, ketakutan kita adalah ketika kita nikah, kita berani nggak ya menghadapi trial and error-nya dari masalah pernikahan itu. Jadi itu teman-teman, dan masalah kesiapan pernikahan. Jadi
masalah persiapan pernikahan ini sebenarnya kita harus lihat dari banyak hal. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang digaungkan di beberapa komunitas yang menerapkan pernikahan 21-25. Ini kalau dari versi pemerintahan, 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Kalau kita lihat itu dari segi pandang yang lebih luas, kenapa seseorang itu harus siap materi, harus siap finansial, harus siap kesehatan, harus siap pengetahuan ketika dia ingin menikah, karena semua hal itu akan saling mempengaruhi. Misalnya nih, kalau kita nggak siap secara finansial, pasti akan mempengaruhi mental kita, karena istri kita akan beli bedak nantinya, beli lipstick, beli macam-macam deh pokoknya, apalagi kalau udah dibuatin konten, kan nggak mungkin kalau kontennya seberapa doang sih, kalau buat konten belanja atau unboxing make up, itu kan pasti membutuhkan materi juga. Makanya kalau kita belum siap secara finansial ketika ingin menikah, itu akan mempengaruhi kondisi mental kita. Kalau mentalnya sudah terganggu, kesehatannya juga ikut terganggu. Dan kita harus apalagi kalau orang-orang yang nggak paham ilmunya, orang-orang yang nggak berlapang dada dengan semua ketetapan hidupnya, ketika dihadapkan dengan kesehatan yang membuat dia susah, mungkin banyak sekali kasus di luar sana yang membuat dia susah memiliki keturunan karena faktor yang kita nggak pernah tahu itu faktor apa, akhirnya tidak berlapang dada dan merasa kamu nggak pantas untuk saya ternyata. Kita merasa nggak pantasnya di akhir, padahal di awal kita merasa, dia jodoh aku banget nih. Namun ketika kita menjalani errornya, kita merasa dia nggak cocok nih buat saya karena dia nggak bisa memenuhi ekspektasi saya. Padahal pernikahan itu bukan masalah perihal memenuhi ekspektasi satu sama lain, tapi tumbuh bersama, berproses bersama, menikmati trial and error itu bersama. Mungkin ketika kita bicara seperti ini gampang ya. Kamera background-nya dong kelihatan nggak muka Patan dah. Tapi ketika kita mempraktekkan itu secara nyata, secara real, ternyata itu adalah fase-fase yang menguras banyak energi. Banyak kok orang-orang yang akhirnya menyerah, yang akhirnya mengakhiri hubungan mereka karena mereka merasa tidak siap untuk menikah, merasa belum pantas untuk menikah. Jadi itu sih teman-teman, kita harus perlu menyiapkan banyak hal untuk itu, karena ketika kita sudah memulai suatu hal, kita harus mampu menyelesaikan hal tersebut. Apalagi kalau kita sudah mau memulai untuk hubungan pernikahan yang Allah sendiri bilang hubungan pernikahan itu ibadah terlama. Jadi ibadah itu orang sholat aja gangguannya banyak. Kadang nggak fokus, kadang tiba-tiba ini rakaat berapa ya? Ini tadi bacanya apa ya? Apalagi nikah yang kita tahu sendiri itu ibadah terlama. Nggak mungkin gangguannya hanya sekedar lupa nama istri, lupa muka suami. Ya kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi godaannya lebih besar dari itu. Ujiannya lebih besar dari itu. Makanya jangan fokus mencari sebenarnya, tapi fokuslah menjadi. Karena orang yang mau menjadi, itu akan disetarakan dengan orang yang akan datang dengan dia. Kita mungkin nih, contohnya gini nih, kita fokus mencari, apa ya contohnya yang enak ya? Mungkin kita ikan di akuarium, tapi kita fokus mencari ikan yang nggak ada di akuarium itu. Kita nggak bakal ketemu kan ikan-ikan yang ada di akuarium itu. Makanya kita fokus menjadi ikan yang ada di akuarium aja. Karena kita akan dipertemukan dengan ikan-ikan yang sama, yang ikan-ikan yang setara kualitasnya, yang dijaga kesehatannya di dalam akuarium itu. Yang diberikan makan yang sama. Makanya jodoh itu sebenarnya bukan yang sama, tapi yang saling melengkapi. Ibaratnya puzzle itu, kalau puzzle wujudnya sama, bentuknya sama, dia nggak bakal bisa membentuk suatu gambar ataupun sketsa, tapi kalau dia bentuknya random dan bisa itu dipasangkan satu sama lain, itu akan jadi sebuah gambar yang indah. Makanya jodoh itu kalau kita definisikan, perempuan yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Banyak kok akhir-akhir ini
orang yang dipertemukan dengan orang yang kurang baik menurut dia. Tapi terlepas dari itu kita semua tidak akan hilang kita tidak akan lepas dari ujian. Kita akan diuji dengan pasangan kita, dan itu pasti kita akan diuji dengan materi kita akan diuji dengan karir kita, dan kita akan diuji dengan keturunan-keturunan kita. Nabi Daud alaihi salam itu semua anaknya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kalau kita lihat Nabi Daud selalu berlapang dada dengan semua anak-anaknya, yang kalau kita lihat anaknya Nabi kok bentuk karakternya beda-beda. Ya itulah, karena karakter itu tidak bisa diwarisi teman-teman, tapi bisa dibentuk. Jadi dibentuknya dengan apa? Dari orang tuanya. Makanya kalau mungkin pola komunikasi kita dengan orang tua kita rasa buruk, orang tua kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sebisa mungkin kita yang menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Kita yang harus memenuhi ekspektasi inner child kita, yang ketika kita kecil dulu kita nggak pernah dapatin ekspektasi itu. Makanya berbahagialah orang-orang yang berlapang dada ketika mereka ikhlas menerima pola pendidikan yang orang tuanya berikan kepada dia ketika dia kecil dulu. Yang terluka dengan inner child-nya, ikhlaskan. Karena untuk apa? Untuk kita melatih diri kita mendidik anak-anak kita. Didiklah anakmu 20 tahun kan sebelum dia lahir. Nah, ketika kita lahir, berarti ketika kita lahir pun kita sudah harus mendidik anak kita. Karena kalau kita targetnya nikahnya 20 nih, atau 22, ya dari umur 2 tahun kita sudah harus mendidik anak kita. Tapi dalam artian kita harus mengikhlaskan luka-luka dari inner child kita. Mungkin teman-teman di sini banyak yang terluka inner child-nya, banyak yang inner child-nya nggak mendapatkan hal-hal ataupun love language yang teman-teman nggak pernah dapatkan, mungkin word affirmation, physical touch, dan Ya, teman-teman, hilang lagi nih jodoh orang. Aduh, ya, jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. putus lagi ya? Iya. Udah. Enggak kok. Aku anaknya suka ngobrol banget sih. Apa, ketemu lagi sama aku yang suka ngobrol juga. Sama teman-teman Sobat Jovisa juga diladenin. Nah. Itu sih, Kak. Masya Allah. Dari insecure, sosmed, menikah, sampai inner child. Keren banget. Pembahasan malam ini dipuji terus nih Kak Hafid. Masya Allah. Oke, makasih Kak Hafid. Semoga dipertemukan dengan pasangan yang baik. Amin. Oke. Amin. Semoga kita semua dipertemukan dengan jodoh ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Betul banget. Ada aku untuk mengakhiri nih, mungkin habis ini kakak closing statement ya. Aku cuma mau bilang teman-teman, bener banget kata Kak Hafid ketika Kak Hafid tuturkan bahwasannya kita harus mendidik 20 tahun ya Kak ya tadi ya. Nah ternyata nih teman-teman, kita itu mendidik anak bukan cuma di dalam kandungan ataupun after dari dia dilahirkan. Tapi kita juga harus mendidik dengan cara memilih pasangan yang seperti apa. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan seorang anak yang tidak keras kepala, maka kita harus mencari pasangan yang tidak keras kepala. Kalaupun kita ingin menjadikan anak kita yang cerdas, kita harus memilih pasangan yang cerdas kayak gitu. Tapi jangan terlalu kebanyakan memilih, kitanya juga harus menjadi kayak gitu. Halo Kak Hafid? Kak Hafid, hitam ya ininya ya, layarnya ya. Teman-teman lihat Kak Hafid nggak? Gerak-gerak nggak sih dia? Halo? Aku diam saja, Kak. Nggak hitam, Kak. Cuman diam aja. Aja ya, kayak jadi orang. Seru nggak teman-teman hari ini pembahasannya? Seru banget, Kak Erina. Meskipun belum dikasih kesempatan untuk Seru banget, Masya Allah. Kita harus part 2 nih kayaknya. Ya, sering-sering, Kak. Part 3 sih. Karena kan udah ini part 2 sebenarnya. Oke. Sampai sleep call nih kalau misalkan sama Kak Hafid. Oke, Kak Hafid. Mungkin sleep call. Berasa sleep call ya. Kalian nggak dengerin podcast ini, aku sama Kak Hafid.
Ditunggu di kajian berikutnya, Kak Hafid. Iya, Insya saya. Allah, insya Allah panjang umur sehat selalu ya. Amin. Oke, Amin ya Allah. karena udah mau jam 10, boleh dong closing statement-nya buat Sobat Jawabsa semua untuk hari ini. Closing statement-nya adalah kita merasa terluka karena kita nggak mengizinkan diri kita terluka. Banyak sekali orang-orang yang terluka sebenarnya bukan karena suatu kejadian, karena dia tidak mau menerima luka-luka yang hadir di dalam dirinya. Jadi dia terluka karena tidak mau mengizinkan dirinya untuk terluka. Jadi luka-luka itu sebenarnya yang membentuk kita hari ini. Luka-luka itu yang membentuk siapa diri kita hari ini. Bayangkan teman-teman, mungkin yang teman-teman yang inner child-nya terluka, mungkin kita bahas inner child lagi, yang mungkin dulu merasa sering dibentak, yang merasa sering dipukul, tapi dari pukulan dan bentakan itu ternyata yang membuat kita lebih berani, yang membuat kita lebih tegas dalam menghadapi setiap fase kehidupan. Dan terakhir, semoga kita sebagai anak muda bisa menjadi seperti lebah yang kita ketahui bersama. Lebah itu, teman-teman, menghasilkan sesuatu untuk kebaikan, dan dia mengambil sesuatu itu, tapi dia tidak pernah merusak bunga-bunga yang dia ambil sarinya. Bahkan dia rela untuk mempertahankan harga dirinya dan rela mati untuk itu. Jadi semoga kita bisa menjadi anak muda yang selalu mau mengambil kebaikan di semua tempat dan menghasilkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang Hafid sampaikan itu kebenaran murni datang dari Allah, kesalahan itu dari setan, manusia itu hanya korban sebenarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kak warahmatullahi Hafid. wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khair, Kak. Terima kasih Kak Hafid. Makasih Kak Hafiz, Kak Erina. Ya, Part 2 boleh ya? Part 2. belum ditutup teman-teman. Oke, terima kasih Kak Hafid. Nah, selanjutnya ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar. Dan untuk setiap kesempitannya diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, teman-teman, karena malam ini cukup seru, boleh banget di-tag keseruannya pas mukanya Kak Hafid lagi kocak-kocaknya, atau muka aku lagi kocak-kocaknya, atau mungkin pakai foto kalian juga. Jangan lupa tag di @jofisah.id. Nanti aku repost, karena kebetulan aku juga yang megang akunnya, dan teman-teman aku ada Kak Imam, ada Kak Gina, ada Kak Fakri, dan lain sebagainya. Terus juga jangan lupa tag @hafid Pratama, I-nya 2, dan jangan lupa boleh banget tag aku, atau juga kita follow-followan di @erinata. Nah, selanjutnya, ini Kak Hafid udah keluar ya? Udah, belum? masih Kak. Oh, masih, alhamdulillah. Masih bertahan di mana nih? Di Zoom atau di... Masih bertahan dengan perasaan yang lama. Ya, berarti aku nggak bisa masuk ya? Sakit banget, teman-teman. Oke, selanjutnya ada Kak Ilham untuk foto bersama momen antara aku dan Kak Hafid. Salah. Antara aku, Kak Hafid, dan juga Sobat Jovita semua. Coba dibuka wajahnya, senyum-senyumnya. Waduh, cantik-cantik banget nih. Masya Allah, tabarakallah. Siapa tahu aja di sini ada yang menjadi jodohnya Kak Hafid ya, amin. Masya Allah, kita nggak pernah tahu jodohnya dari mana aja. Betul. Yuk, ke Bang Iam boleh? Iya, ada lagi yang mau on-cam lagi? Ada lagi yang mau on-cam? Nggak ada yang mau kayaknya. Yuk, Bang. Ya, sebentar. Ini ada... Oke, sebentar. Ada 2 slide. Yang pertama, siap-siap. 1, 2, 3, tahan. Oke, kita sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Banyak banget ya. Kayak foto prewed. Iya. Asal jangan ngebakar Bromo deh. Udah Kak. Hanya 2. Udah. Sudah. Terima kasih ya Bang Ilham. Seperti foto pre-wedding ya, tapi jangan membakar Bromo. Kita bakar aja malam hari ini biar makin seru. Dan alhamdulillah benar-benar terjadi seperti sleep call. Apa yang diimpikan teman-teman Sobat Jovisa dan apa yang diimpikan aku. Hahaha. Jadi sleep call kita nih Kak Hafid. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mungkin closing statement tadi benar-benar mewakili dan teman-teman Sobat Jovisa semua. Jangan lupa tag @jovisah.id dan juga @hafid I-nya 2 kali karena dia nggak bisa ditigain, diempatin, apalagi dilimain. Hafid Pratama. Dan juga boleh banget kita follow-followan yuk @erinata ya teman-teman. A-nya 2 kali karena aku nggak bisa banget diduain. Oke, terima kasih banyak. Akhirul kalam. Hanya itu yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan itu ada di setan. Kalau kata Kak Hafid. Kekurangan itu ada di saya pribadi tentunya. Karena saya cuma perempuan biasa dan kelebihan semuanya. Dan keberkahannya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini pamit ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.